Ini merupakan introduction sebelum kita berbicara mengenai planet Venus. Kenapa saya gunakan contoh tadi? Karena ingin memperbandingkan antara saya yang biasa saja dalam kondisi bangun tidur belum mandi dengan pakaian kaos yang lusuh, dan yang kedua saya sudah mandi, saya dandan, saya memilih pakaian yang pantas. Setidaknya menurut saya yang lebih menarik yang setelah saya mandi, dandan, dan menggunakan pakaian yang pantas karena membuat saya merasa lebih percaya diri. Jadi planet Venus itu berhubungan dengan kecerdasan rasa. Bagaimana seseorang memiliki dorongan untuk menambah value terhadap sesuatu yang sudah ada. Tapi planet Venus tidak melulu soal penampilan fisik ya. Jangan salah, dorongan untuk menambah value terhadap sesuatu yang sudah ada itu bisa dimanifestasikan dalam banyak hal. Misalnya kita memperindah ruangan kerja kita supaya lebih enak untuk kita bekerja di sana. Contoh lain adalah misalnya kita memiliki bahan pangan yang kemudian kita olah menjadi sesuatu yang lebih enak rasanya dan lebih menarik. Sekarang kita ambil contoh di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Atasan kita meminta kita mengerjakan suatu proyek. Ketika karyawan ini mengerjakan dengan ketelitian yang luar biasa, memberikan atensi perhatian yang lebih dari yang diminta, dan hasilnya pun dia pastikan melebihi ekspektasi. Nah, disinilah planet Venus itu berfungsi. Di sini ada unsur rasa kepuasan ketika bisa mendapatkan atau memberi value yang lebih itu. Keinginan manusia untuk memperoleh kenyamanan dan kemewahan dalam kehidupannya itu dikontrol oleh planet Venus juga. Contoh lain, di setting rumah tangga, kita sudah memiliki alat transportasi sepeda motor. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita merasa memiliki uang cukup untuk membeli mobil. Kita belilah mobil yang sederhana, second hand. Tapi kemudian, ketika kita merasa lebih mapan lagi, kita menginginkan mobil yang lain lagi. Demikian seterusnya. Jadi ada rasa ingin mengupgrade apa yang sudah kita miliki. Jika planet Merkurius memberikan manusia kemampuan untuk berkomunikasi, menyampaikan gagasan yang ada di kepala kepada orang lain, maka planet Venus memberikan keelokan dalam penyampaiannya. Jadi, siapakah planet Venus itu di dalam kerajaan tata surya yang kemarin kita bicarakan? Planet Venus adalah menteri di dalam kerajaan tata surya. Dialah yang bertugas menyelaraskan dan memaksimalkan sumber daya dari kerajaan itu untuk kepentingan rakyat dan raja. Di dalam sistem tata surya, planet Venus menduduki posisi kedua setelah Merkurius. Venus seringkali bisa terlihat di langit malam dari bumi. Oleh sebab itu, orang Indonesia sering memanggilnya bintang kejora. Karena keindahannya di langit malam dan temperaturnya yang panas atau hot, karena kedekatannya dengan matahari, planet Venus juga menyimbolkan sensualitas. Maka urusan cinta, sexual attraction, nafsu seksual, juga kesuburan itu berada di bawah pengaruh planet Venus. Segala hal yang berhubungan dengan kenikmatan duniawi dikendalikan oleh planet Venus. Pengaruh positif planet Venus dalam kehidupan manusia antara lain ketenaran, kecantikan, kekayaan, bakat artistik, keberuntungan, gampang bergaul, dan lain-lain kenikmatan dunia. Tetapi ada pula efek negatif dari planet Venus jika tidak dikendalikan di dalam kehidupan kita. Misalnya kita menjadi self-centered atau egois, hanya mementingkan materi. Kita juga bisa kecanduan, misalnya kecanduan makanan nih. Hati-hati. Jadi itu rangkuman dari planet Venus di dalam sistem tata surya yang ada di dalam diri manusia. Kapan-kapan saya sambung dengan planet-planet yang lain.